Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadat yang berbeda dari biasanya. Dan hari ini temanya menarik. Hidupku menjadi berkat. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Tergantung siapa? Tergantung kita. Tergantung siapa? Kita. Tergantung istrinya siapa. Karena yang membuat suami baik itu istri kok. Siapa yang membuat istri baik? Pastor Paroki. Saudara-saudari yang terkasih, kita berbicara tentang kita diberkati. Kalau orang diberkati, itu pertama-tama orang nggak bisa diberkati, tidak bisa memberkati kalau tidak merasa diberkati. Boro-boro memberkati, wong saya aja masih kurang kok. Kalau tidak salah, sebelum pandemi, saya datang ke Bintaro ini membantu juga pencarian dana. Sampai sekarang cari dana terus coy. Jangan tepuk tangan, kasih persembahan. Capek gue datang lagi ke sini, datang lagi ke sini. Jadi mau diketuk seperti apapun, kalau orang sudah merasa nanti kalau memberi ke gereja terlalu gereja sudah kaya, kita jadi miskin. Jangan-jangan ada orang yang berkata seperti itu, kita dimiskinkan oleh gereja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata hidupku menjadi berkat, pertanyaannya, saya diberkati Tuhan. Ukurannya apa? Kalau orang diberkati Tuhan tuh ukurannya apa? Sehat. Punya mobil. Punya rumah di kawasan Pik. Atau di Bintaro Jaya, bukan Bintaro yang tidak jaya. Bintaro Jaya. Atau punya istri yang baik. Atau punya suami yang tidak pelit. Iya, itu bukan suami tidak pelit, suami nggak punya apa-apa itu namanya. Jadi saudaraku, ukuran diberkati itu tidak sama semuanya, tidak sama. Jadi kalau kita berpikir diberkati harus punya ini, punya itu, maka apa? Kita akan berpikir terus bahwa berkat itu urusan saya punya apa. No. Berkat itu artinya apa? Seperti janda miskin yang tadi diceritakan. Tadi diceritakan bagus oleh anak ini. Saya mengarah kemana ini? Tak ubah. Jadi nenek lampir. Mana? Oh situ. Oke. Tadi diceritakan dalam Injil Markus. Saya ngambil paralelnya Injil Lukas. Saya tidak akan bacakan lagi. Saya hanya ingin memberi gambaran. Berapa sih yang dikasih oleh janda ini? Jadi Bapak Ibu, upah orang bekerja zaman Yesus 1 dinar 1 hari. Romo tahu dari mana? Ingat yang kerja anggur, pohon anggur, aku akan memberi kamu upah 1 dinar sehari. Dan 1 peser itu sama dengan berapa dinar? Siapa yang tahu? Gua kasih GKP itu untuk Anda. 1 dinar itu 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Kecil banget. Nah udah di Indonesia kan, Anda kan matematikanya jelek sama dengan saya toh. Kalau kita katakan upah sehari di Indonesia 100.000 supaya gampang aja. 100.000 dibagi 128 itu kira-kira cuma 700. Maka kalau wanita ini memberikan 2 peser itu berapa? Itu sekitar 2.000 rupiah. Kalau 100.000
bagi 128 itu 781. Berarti 2 peser itu sekitar 2.000 rupiah. Saya baru tahu kenapa GKP nggak jadi-jadi. Banyak janda rupanya di sini. Bayangin 2.000 gitu. Genting aja satunya 20.000 gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan seberapa kecilnya yang diberikan janda itu. Namun yang menarik adalah ayat 4. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak gitu ya. Jadi ukuran manusia banyak itu kalau kolekte ya minimal 100.000 lah. Minimal. Ingat nanti ada persembahan minimal. Saya yakin 100.000 semuanya jadi. Apalagi di sini banyak yang bukan dari Bintaro. Ini Helena ini semua 100.000. Lu jangan memalukan romonya. Di gereja kita Anda boleh 1.000 nggak apa-apa. Di sini jangan memalukan romonya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, banyak menurut manusia adalah gue punya semuanya. Lihat, banyak itu ukurannya dari dunia. Yesus mengukur banyak dari apa? Dari hati janda ini. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lihat, dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Orang kalau dari kelebihan memberinya penuh pengorbanan atau tidak? Enggak, gampang. Orang gua lebih kok, banyak, ambil. Seperti orang kalau datang kepada saya, Romo minta air suci, ambil. Jangan lupa itu kantong kolektenya. Ambil. Banyak kita. Tapi kalau Anda datang ke pastoran, Romo punya air Zam-Zam, nggak ada. Mau Zam-Zam gaya Katolik punya gitu ya. Jadi orang membeli dari kekurangannya berarti apa? Cuma ini yang gua punya, cuma ini yang saya punya. Dan mengapa Yesus memuji? Karena janda itu memberikan dengan sepenuh hati tanpa takut kekurangan dan kehabisan. Kenapa? Karena janda ini percaya dipelihara Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Kenapa janda ini berani memberikan seluruhnya? Karena apa Bu? Dipercaya oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ibu dipelihara oleh Tuhan? Amin. Ibu percaya? Percaya 100.000 nanti, jangan lupa. Betul. Jadi orang kalau percaya dipelihara oleh Tuhan, memberi tanpa ketakutan. Tahu Tuhan akan ngasih. Tuhan akan memberikan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup berpastoral saya, kan beberapa datang kepada saya minta tolong, pastor tolong ini, tolong itu. Kalau harus ke PSE susah, lama prosedurnya. Apalagi kalau minta tolongnya obat atau mau nyunatin suaminya, keburu busuk itu gitu ya. Lalu saya harus cepat-cepat, ya udah saya kasih nih, saya kasih. Halo, apa yang terjadi? Saya kasih pagi, sore ada yang ngasih. Dan biasanya lebih banyak. Saya belajar apa? Saya belajar Allah yang memelihara saya. Saya dikasih oleh Tuhan. Ya untuk apa selama saya tidak pakai, kasih pada orang lain.
Tapi memang menyedihkan, umat itu kalau udah memberi kepada romonya, minta supaya dipakai. Pakai ya Romo, pakai. Suatu saat seorang ibu memberi tas. Saya tahu tas itu mahal. Tapi kan saya sudah punya tas. Tasku Eiger, pasti Eiger kan tahan water. Mau hujan ditaruh di sini, enggak apa-apa. Enggak seperti ibu-ibu Hermes, Louis Vuitton. Hujan, bawahnya dikempit gitu ya. Dia lebih baik kehujanan daripada tasnya kehujanan gitu ya toh. Lalu saya itu karena sudah punya tas, saya nggak pakai. Saya lihat karyawan kami itu kuliah, dia tidak punya tas, cuma bawa buku begini aja. Terus saya ngomong, kamu nggak punya tas? Nggak punya Romo. Kamu mau? Oh, kalau ada Romo tidak dipakai, boleh, silakan pakai. Saudara-saudari, ibu itu minggu berikutnya datang ke pasturan dan Romo ini tidak tahu diri. Ya Allah, kata saya teh. Kenapa Bu? Kata saya tuh. Romo ingat, saya ngasih tas. Yang mana ya? Gue lupa, kata saya tuh. Romo kasihkan ke karyawan. Oh iya Bu, maaf. Iya, sorry, saya punya Bu. Saya malu kalau terlalu banyak. Saya kasihkan. Romo gitu ya. Kalau saya beri, pakai Romo. Selama ini lihat Romo-Romo yang lain kalau diberi dipakai, ini Romo malah dikasihkan. Saya nggak akan ngasih lagi Romo. Dan saya berkata, oh baik Bu. Romo itu, ibu itu sampai sekarang tidak pernah memberi apapun pada saya. Tapi ibu-ibu lain datang pada saya memberi. Halo. Apa yang saya mau katakan? Hey, kalau Anda percaya Tuhan, pintu rezeki itu banyak coy. Banyak. Hanya Anda mau membuka hati atau tidak. Anda hanya berpikirnya harus lewat sini. Tuhan lewat pintu belakang. Kita harus belajar percaya. Janda ini memberi segala-galanya karena dia percaya. Itu yang dia miliki, Tuhan nanti akan pelihara. Nah, kalau kita melihat Injil ini dengan perjalanannya, kita bisa melihat sama. Kenapa kita sulit menjadi berkat? Kenapa kita sulit memberikan waktu untuk pelayanan? Selalu aja ada alasan. Ini udah gue teken sampai jebol nih. Mau yang bawah, mau yang atas. Dalam nama Yesus berubah. Kita mungkin punya alasan. Waduh maaf Romo, repot. Terlalu banyak pekerjaan. Banyak yang harus saya pikirkan. Next saja Mbak. Udah next aja. Atau suami berkata, udah jangan next lagi. Woi, stop. Atau maaf Romo, sedang ngurus anak. Kucing saya melahirkan. Terlalu sibuk. Atau maaf Romo, kan kerja di gereja kan harus banyak pengorbanan. Saya masih belum mendapatkan rezeki banyak dari Tuhan. Maka saya belum punya waktu untuk melayani Tuhan. Belum punya uang untuk untuk memberkati. Atau bisa terjadi orang juga tidak mau melayani karena apa? Next. Kecewa dengan Tuhan. Orang tidak mau melayani karena pernah merasa Tuhan tidak peduli pada saya. Ngapain? Tuhan aja gak mikirin saya kok. Ngapain saya harus memikirkan Tuhan? Tuhan pun malah menyakiti saya. Nah ini,
bagus. Nanti yang akan memberi kesaksian, ini pasangan suami istri yang pernah merasa disakiti oleh Tuhan. Saya pun sama. Saya menjadi Romo, dulu berpikir saya ini kalau jadi Romo nggak mau tugas di kota, nggak, saya mau di desa aja, di desa. Ibu-ibunya masih pakai kain, ya toh, selendang, kolekte masih ngambil dari kutang. 2000 itu baunya anyir. Itu bayangan saya. Ke gereja pasti baunya minyak angin, gitu ya, kelekean semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah saya jadi Romo? 25 tahun saya tidak pernah di pastor paroki, tidak pernah di paroki. Saya selalu di rumah retret, mendampingi anak-anak terus, dan susah mendampingi anak-anak. Orang tuanya aja nggak bisa ngurus, apalagi gua bukan orang tuanya, gitu ya. Saudaraku, lihat, seringkali kita kecewa pada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak seperti yang kita doa, kita minta. Betul. Kalau saya suruh angkat tangan, saya yakin semuanya angkat tangan. Siapa yang merasa doanya belum pernah tidak dikabulkan Tuhan? Pasti pernah toh. Artinya setiap orang mengalami kekecewaan pada Allah. Nah, tidak hanya itu, orang juga bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Allah itu menjadi aktivitas. Kita punya aktivitas hobi, keluarga, pekerjaan, teman-teman. Ke gereja juga aktivitas. Maka kalau ke gereja aktivitas, lihat aja gaya orang ke gereja. Bagaimana? Kemana lu? Gereja. Duduk di gereja pun sama semuanya. Seperti mau ngantri ke ruang kematian. Nggak semangat. Apalagi kalau udah teng, lihat romonya. Ah, yang ini apes. Pasti lama khotbahnya. Orang Katolik jangankan suruh misa offline kayak gitu, misa online pun lucu tuh. Waktu kita pandemi misa online kan semuanya menghadapi televisi atau handphone. Pada WA, lu udah selesai belum? Belum, lama banget di sini gitu. Lu pindah gitu. Ya betul, lihat, ganti channel gitu ya. Di sini masih khotbah, gue udah berkat penutup, ya udah pindah aja gitu. Nah, ini berkat penutup bener gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena melihat ke gereja, aktivitas rohani itu menjadi sebuah kegiatan, dan kegiatan yang melelahkan, capek gitu ya. Saya sejak kecil kalau disuruh doa rosario oleh ayah, ayah berkata rosario, nggak ada yang siap ayah, ayo kita rosario, nggak ada. Semua anaknya, empat-empatnya bibirnya bisa dikondein, rosario terus. Semua nggak suka, karena melihat apa? Doa itu menjadi sebuah kegiatan yang berat, kegiatan yang mengganggu. Maka kita lupa kalau doa menjadi sebuah kegiatan yang mengganggu kita, yang membuat kita repot. Maka ke gereja itu banyak orang yang carinya Sabtu supaya Minggu bisa jalan-jalan itu. Bahkan di Filipina, di setiap mall itu ada kapel, ada misa di mall, dan di mall harus ada kapel. Supaya apa? Makin banyak umat datang. Misa tidak penting, setelah misa yang lebih penting. Lihat,
Menyedihkan. Gitu. Kenapa? Karena sepertinya berhubungan dengan Tuhan, berdoa itu menjadi sebuah tugas yang menyusahkan. Lihat bapak-bapak kalau ke anak-anaknya selalu ngomong doa. Ayah nanti. Pinter nyuruh, tetapi ayah nanti. Ayah, saat kamu tidur ayah berdoa. Doanya seperti ayah, seperti apa ayah? Sambil tiduran. Jadi perhatikan, kita lupa bahwa di dalam diri kita itu punya hidup rohani. Ada hidup rohani. Kita punya. Satu saat kita ingin berdoa banget. Satu saat kok saya ingin berseru kepada Tuhan. Saya ingin merasakan kebaikan Tuhan. Saya sharing terakhir kali waktu saya kecapean. Saya waktu ditanya, Pastor itu dalam 30 hari berapa kali seminar? Saya 30 hari sebulan bisa 25 seminar. Liburnya cuma 2-3 hari. Kemana-mana saya pergi. Kemarin saya kelelahan. Dari Palembang saya ke Pamekasan, Madura, Surabaya, lalu Tuban. Dari situ saya ke Semarang. Dari Semarang saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Sukabumi, ke Bogor, lalu ke Semarang lagi. Saya sakit. Saya capek. Saya sampai pas di pesawat saya ngomong, Tuhan, saya capek. Saya udah gak tahan. Pesawat ini meledak juga gak apa-apa. Saya capek banget. Saya udah capek lah kata saya. Capeknya itu sebetulnya bukan seminarnya. Yang lebih capek itu foto-fotonya. Apalagi kalau emak-emak, ya Allah foto. Nggak cukup sekali. Foto dia lihat. Kelihatan gemuk sayanya, ulangi gitu ya. Terus saya ngomong, Bu emang ibu gemuk dari atas bawah ke bawah. Tetap gemuk Bu kata saya tuh. Enggak, pokoknya saya harus kelihatan ramping gitu ya. Kan fotonya udah dibalik, dimiringin ke sana gitu. Akhirnya satu angle bagus ini gitu. Terus saya lihat, coba mana yang saya lihat bagus. Dianya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya ngomong, Bu sayanya blur. Nggak apa-apa, nggak. Yang penting sayanya jelas gitu ya. Tahu gitu nggak perlu potret dengan ibu kata saya itu. Jadi saya hari itu begitu capek dan saya naik Garuda pulang, dapatnya di tengah. Saya tuh senangnya di pinggir. Kalau di pinggir saya bisa diem, berdoa, tidur, baca buku, saya enak. 2 jam. Harus di tengah. Saya sedihnya kalau di tengah apa? Kiri kanannya orang-orang yang makmur sejahtera. Berat tuh, dok. Saya duduk, saya sudah berdoa, Tuhan saya ingin istirahat. Saya ingin tenang. Semoga kiri kanan saya orang-orang kecil. Saya diem, kok gak ada yang duduk di kiri kanan saya. Syukur Tuhan. Rupanya padahal penuh. Tiba-tiba 2 orang berjilbab datang. Dan duduk di kiri kanan saya. Cantik dan ramping-ramping. Duduk baik. Dan lebih hebatnya apa? Yang satu pegang tasbih. Langsung berdoa. Yang satu lagi buka Al-Quran. Saya gak mau kalah. Rosario. Dan saya begitu tenang. Dia diem saja. Saya juga diem. Tenang. Sampai akhirnya di tengah jalan itu pesawat turbulensi. Buk. Langsung perempuan itu dua-duanya. Allahu Akbar. Allah. Lalu saya, Yesus. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan, lihat. Di saat kita merasa down,
kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan. Lewat hal sekecil apapun. Asal kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Maka lihat bagaimana dalam kehidupan saya harus belajar melihat Tuhan itu datang dengan caranya, dengan gayanya. Kita lihat bagaimana perjumpaan Yesus. Tadi Yesus berjumpa dengan janda miskin. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus berjumpa dengan Sakeus. Ini perjumpaan yang penuh bawa berkat. Saya kalau mau membahas Sakeus itu suka inget zaman dulu saya mengajar pembimbing bina iman. Ngajarin cerita. Kan saya belajar storytelling. Lalu saya ngajarin, kamu kalau cerita dengan anak-anak harus pakai mimik. Pakai gaya. Terus mereka praktek, saya harus menilai. Terus ada seorang mahasiswi praktek dia. Anak-anak, Yesus berjalan ke kota Yeriko. Besar sekali kota itu. Tiba-tiba di tengah kota Yeriko dia melihat pohon ara. Dan di atas ada Lazarus sedang duduk di pohon ara itu. Lalu anak-anak pada ribut, Lazarus, Sakeus, Sakeus. Bukan Lazarus, Sakeus. Lalu si mbak ini kan salah gitu ya. Dia kan malu toh. Dia sudah ngomong Lazarus. Lalu dia ngomong, Yesus melihat Lazarus. Bukan Lazarus, Sakeus gitu. Sebentar, kakak teruskan. Lalu Yesus menatap ke atas dan berkata, Lazarus, segera turun. Itu kan tempatnya Sakeus. Dan Yesus menyuruh Sakeus, Sakeus naik sekarang ke atas. Saudaraku, kisah Sakeus ini menarik. Memang Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek dan karena orang banyak. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dengan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita perhatikan sedikit demi sedikit. Pertama, siapa Sakeus? Dia pemungut cukai. Dia kepalanya. Dia orang kaya. Latar belakang Anda tahu, pemungut cukai itu orang yang bekerja kepada siapa? Kepada kaisar. Pinter sekali bina iman. Hebat. Tepuk tangan. Karena kamu bisa menjawab, pastor kasih hadiah, kamu jadi pastor. Jadi OSC. Jangan SX. Dia kepala pemungut cukai bekerja kepada Roma. Maka orang-orang Yahudi tidak suka, benci kepada Sakeus.
Dan Sakeus tentunya licik. Disuruh ambil 2-3 talenta, dia ambil 5-6 talenta. Yang lainnya untuk siapa? Diri dia. Cari untung. Cari cuan itu dari dulu sudah ada. Nah, yang kedua, mari kita lihat. Di ayat sebelumnya, Sakeus mendengar Yesus datang ke kota Yeriko dan menyembuhkan orang buta. Maka itu yang menyebabkan kenapa sih Sakeus sampai ingin ketemu dengan Yesus? Dia kagum. Betapa hebatnya dan dahsyatnya orang ini. Betapa terkenalnya. Sampai semua orang datang mau melihat dan bertemu pada Yesus. Dan lihat, akhirnya kita bisa melihat apa? Dia terhalang. Orang banyak juga ingin lihat Yesus dan dia punya masalah badannya pendek. Tetapi pada saat punya masalah seperti ini, apa yang terjadi? Ia tidak menyerah. Ia mendahului orang untuk naik ke atas pohon. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk menjadi baik itu tidak gampang. Selalu aja ada godaan. Ada godaan. Kita waktu mau ke gereja, sekarang pokoknya ke gereja harus sebelum jamnya. Harus. Tiba-tiba pas mau ke gereja mencret lah. Ini belum beres lah. Alis masih dipasangnya belum pas lah. Gitu. Yang satu nempel, yang lain gak nempel-nempel lah. Gitu. Jadi perhatikan, selalu saja ada yang membuat kita gagal untuk menjadi baik. Saya ingat kalau saya seminar memberi rekoleksi kepada ibu-ibu WK, saya ngomong, Bu, ingat ya, suami itu berkat dari Tuhan. Ibu jangan hanya ngelihat jeleknya saja. Suami ibu itu menjadi jelek karena kawin dengan ibu. Coba kalau dia kawinnya dengan Luna Maya, dengan Meriam Berlina, pasti dia akan tetap ganteng. Suami ibu itu, ibu selalu berkata, dia ngorok pastur gitu. Ngorok itu tanda orang yang sungguh mau mengeluarkan seluruh roh-roh jahat dalam diri dia gitu. Wah. Nah itu genderuwo yang keluar gitu. Tuyul itu yang keluar gitu. Ibu sadari bahwa suami ibu itu diam-diam dia mencintai, dia sayang, dia setia. Walaupun dia gak pernah ngomong, jarang ngomong. Karena kalau suami itu sayang gak pernah diomong-omongin, enggak. Dia diem, tapi melayani. Dia diem. Beda dengan perempuan, semua diomongin. Namanya perempuan. Bapak-bapak itu kalau ngomong seperlunya. Lihat saja kalau bapak-bapak punya masalah, akan ngomong? Enggak, dia diam. Kalau perempuan punya masalah, seluruh Bintaro tahu. Langsung tahu. Maka kalau bapak-bapak itu lihat di luar, tadi saya lihat panitia bapak-bapaknya, gimana bapak-bapak panitianya? Jam berapa? 7? Masih lama? Panas ya? Udah cukup. Lihat kalau ibu-ibunya, wah semua diomongin saudara-saudara. Maka saya selalu punya istilah, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ.
Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama perempuan. Gua pergi aja udah, kata Yesus. Tetapi kalau wanita tahu bahwa punya suami kayak gitu, setelah rekoleksi, ya pastor nanti pulang saya akan menyayangi suami, saya akan menghormati suami gitu ya. Setelah pulang saya telepon, bagaimana Bu? Sudah disayang suaminya? Romo, saya pulang ya Romo, itu cucian numpuk. Rumah kotor, nggak disapu, bekas kacang makannya ayah itu tergeletak kemana-mana. Dan saya pulang tuh ayahnya sedang apa Romo? Nonton sepak bola, diem aja. Saya sampai, Pak, nggak diberesin. Gitu. Nanti jengkel lagi saya Romo. Lihat, begitu. Semua orang selalu saja untuk menjadi baik ada halangan berat. Sama, apakah dalam pelayanan mudah di gereja? Tidak. Anda kalau berani pelayanan di gereja harus punya apa? Satu, jangan mudah sakit hati. Karena di gereja pelayanan isinya cuma sakit doang, coy. Kenapa? Karena di gereja banyak komentator. Banyak sakit hatinya, banyak kecewanya. Banyak orang yang menurut, saya tidak akan melayani lagi selama ada dia. Saya juga pernah diberitanya, saya tidak akan mau datang lagi ke situ kalau selama Pastor Eko ada di situ. Kata saya selamanya ada di sini, kata saya itu. Jadi perhatikan di saat kita mau melayani, apa yang terjadi? Belum tentu di tempat pelayanan itu baik-baik saja. Enggak. Ada seorang perempuan mau masuk susteran. Akhirnya dia masuk ke susteran. Halo, baru 6 bulan keluar. Saya tanya, kenapa lu keluar? Romo, saya pikir itu susteran itu isinya orang-orang suci, Romo. Dia lupa bahwa suster lebih ganas daripada ibu lu. Dia pikir suster itu disakiti. Enggak, suster disakiti apa lu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi baik itu sebuah perjuangan. Maka sama, Sakeus pun untuk bertemu Yesus berjuang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Sakeus berada di atas, Yesus menatap Sakeus dan menyapa Sakeus. Pak, Bu, frater. Nama frater? Fandi. Tiba-tiba Jokowi datang dan berkata, "Hei frater Fandi, edan. Dia bisa kenal gue." Sakeus pun kayak gitu. Edan, Yesus kenal gue. Nah pertanyaannya, nanti Anda kalau sudah mati, Yesus kenal Anda enggak? Pada saat, "Hei Yesus," Yesus berkata, "Siapa lu?" Dan Yesus menyapa Sakeus. Berarti apa? Punya hubungan batin. Yesus kenal dengan Sakeus. Spesial. Biasanya kan cuma Pak, Bu, Nona, Nyonya, Nak. Ini Sakeus. Kalau sudah disebut nama, berarti apa? Ada hubungan pribadi. Ingat waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena? Maria berkata, "Siapa engkau?" Maria merasa itu adalah penjaga kubur. Tapi pada saat Yesus berkata, "Maria," Maria langsung tahu itu Yesus. Menyebut nama menjadikan Sakeus merasa apa? Merasa spesial. Maka karena dia merasa spesial,
Oleh karena itu, apa yang terjadi? Sakius turun dengan sukacita. Ia merasa diterima, ia merasa tidak disalahkan, tidak ditegur, ia merasa dimengerti, tidak dihakimi. Selama ini orang-orang mengatakan kamu pemungut cukai, kamu tukang korupsi, kamu pemeras, kamu lintah darat, kamu nyakitin kita. Yesus tidak, kamu Sakius. Hebat ini. Penerimaan inilah yang membuat apa? Yang membuat Sakius merasa dikasihi. Ini pengalaman cinta. Bapak Ibu, saya mengalami pengalaman kasih yang mendalam melalui ibu saya. Saya kebetulan punya ayah dan ibu dengan karakter yang berbeda. Karakter ayah yang keras, abri, dan kasar. Dan ayah saya punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Nomor 1 yang paling ganteng. Nggak tahu siapa dia. Tetapi anak nomor 1 ini dikaruniai otak yang pas-pasan. Sehingga ayah itu kecewa. Ayah merasa kamu sudah diajarin baik-baik, sudah diberi contoh, kok masih bodoh, kok masih bodoh. Sehingga ayah itu selalu mengatakan, Eko itu bodoh, bodoh, bodoh. Kok tahu nggak? Otak itu harusnya di sini. Kamu tuh di sini kok, di dengkul. Saya tuh cuma diem saja. Memang saya akhirnya sangat percaya otak saya di dengkul. Karena adik saya kalau ditanya langsung jawab. Dia cepat cet gitu. Wih cepat sekali deh. Kalau saya ditanya, tar dulu pak, tar dulu pak, tar dulu. Didengkul pak, didengkul. Dan kadang-kadang salah jawab karena salah sasaran gitu ya. Tapi kalau saya dimarahin oleh ayah, kamu bodoh, kamu bodoh. Siapa yang menerima saya? Ibu. Ibu yang selalu memeluk saya dan selalu mengatakan, ini anak ibu. Bu, tapi Eko bodoh bu. Eko bodoh. Nggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Lalu saya ngomong, Bu kalau gitu Eko bodoh nggak apa-apa ya bu. Nggak apa-apa kok, asal jangan seumur hidup. Ibu sangat melindungi saya. Ibu menerima saya. Ayah itu kalau bagi rapot, ayah paling seneng menerima rapot 3 adik saya. Karena rankingnya 3 besar. Ayah pakai baju tentara. Tapi kalau sudah bagian ambil rapot saya, dia langsung tunduk. Dia belum apa-apa ke bu gurunya mengatakan, seperti biasa ya bu, Eko 35 lagi, 35 lagi. Iya pak, anak bapak ini kok bodoh ya pak. Oh asem tenan kata saya dalam hati. Lihat, guru pun sama. Guru pun melecehkan saya. Saya kecewa. Tapi ibu saya tidak pernah menghina saya. Enggak. Sampai akhirnya 12 tahun lalu ibu meninggal, saya menangis. Saya sedih sekali. Karena dia orang yang menerima saya apa adanya. Dia tidak mau untuk dicintai, saya tidak perlu menunjukkan. Enggak, ibu selalu dekat. Sampai suatu saat, di saat ibu di ICU, saya nunggu ibu di ICU. Saya tidur Boromius waktu itu. Terus dokter memanggil saya jam 2 pagi. Saya kaget. Romo, tolong Ibu Romo disuruh tidur. Ibu itu kalau nggak tidur darahnya naik terus dan detak jantungnya cepat. Suruh tidur Romo. Baik dok. Terus saya deketin, ibu tuh melongo. Dia senyum. Bu tidur ayo. Yuk rosario sama-sama.
Kita rosario, setengah jam saya tertidur, ibu masih melotot. Bu, tidur, kata saya tuh. Udah hampir jam 3 tidur. Ora iso turu aku, gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya sudah capek. Saya pegang tangan ibu yang tinggal balung dan kulit. Lalu saya berkata, Bu, ini tangan dulu yang gendong aku loh, Bu. Bu, ini tangan yang dulu ngajarin Eko nulis. Ini dulu tangan memandikan Eko, Bu. Bu, aku bahagia punya ibu seperti ibu. Dan ibu tak lama kemudian menangis dan tertidur. Dan itu ucapan saya terakhir dengan ibu. Karena beberapa hari kemudian ibu meninggal. Jadi pengalaman saya dengan ibu membuat saya apa? Saya tidak akan pernah, saya berusaha untuk bertahan menjadi imam. Karena ibu yang paling bahagia saya jadi imam. Walaupun bodoh, ibu doakan terus. Sampai jadi imam, tetap bodoh. Karena saya itu selalu dikatakan oleh ayah, kamu bodoh, malu nanti. Pak, biarin, Eko kalau nanti jadi romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan lihat, dicari-cari saya ini walaupun bodoh, saudara-saudara. Jadi penerimaan ini yang membuat saya merasa apa? Saya diberkati. Saya merasa saya bahagia. Maka pengalaman Zakius pun sama. Dan dia bertobat. Oleh karena itu, pada saat Zakius merasa dicintai, diterima, apa yang terjadi? Dia yang tadinya mengumpulkan banyak harta menjadi terbalik, membagikan. Ini lihat. Ini proses pertobatan yang benar. Ini proses perjumpaan dengan Tuhan. Ini proses kalau orang dicintai. Orang dicintai itu bisa membuat orang ini berubah menjadi baik. Orang dicintai itu bisa membuat orang itu berkembang. Karena apa? Karena dia diterima. Maka Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Maka Bapak Ibu lihat, perjumpaan dengan Allah itu harus mengubah pribadi kita. Percuma saya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus, tapi kalau saya masih tetap pelit. Percuma saya menjadi pengikut Kristus, tetapi saya masih menyimpan kemarahan, kejengkelan, kepedihan batin. Percuma lu. Yesus tuh mau membebaskan engkau dari lukamu, dari sakitmu, dari kecewamu. Maka Bapak, saya bangga menjadi bagian dari gereja. Gereja semangatnya mewartakan dan bukan untuk cari perpuluhan. Kang, piye iki? Gak apa-apa, punya iman kata dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang tahu ya, itu sebabnya para romo ketika Kamis Putih membuka perayaan dengan tanda salib. Tetapi apakah di ujung misa Kamis Putih Anda menerima berkat? Enggak. Dari senyumnya ini pancaran kekudusan itu ya. Agak beda sama yang tanya aurat-aurat tadi. Sekarang Anda baru tahu ya, cawan keempat diminum di atas salib. Dan Tuhan mengatakan, sudah selesai. Nah, kenapa Romo cerita ini? Karena ini adalah gambaran pelayanan. Pelayanan kalau tidak membuat Anda terluka, jangan-jangan Anda belum sungguh melayani. Pelayanan kalau tidak menuntut kurban dari Anda. Romo harus meminta maaf untuk dua hal. Yang pertama, maafkan saya karena terlambat. Romo dari jam 4 pagi tadi berjalan dari Jember ke Surabaya. Jadi cintaku begitu besar pada umat di Bindoman.
Yang kedua, saya mau minta maaf karena saya hari ini tidak pakai sepatu, minta maaf. Karena saya baru sadar saya itu pakai sendal kamar ketika saya ada di bandara. Loh, kok nggak pakai sepatu? Karena dari Palembang saya jam 4 pagi juga hari sebelumnya. Jadi ketika bidadarinya luar biasa ini, terima kasih. Ketika Romo di bandara saya baru sadar saya nggak pakai sepatu. Saya mohon maaf ya, ini tampilannya semi formal, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Semoga dimaklumi, kan katanya busono itu bukan untuk diri sendiri. Saya diajari di seminari, busono itu untuk menghormati orang lain. Jadi ini bukannya saya tidak menghormati Anda, tapi karena betul-betul saya sungguh tidak punya istri yang mengingatkan untuk pakai sepatu. Itu aja. Saudari-saudaraku, pagi hari ini kita mau bincang-bincang tentang diakonia dan bela rasa. Makanan apa itu? Itu sejenis kerupuk Palembang yang nikmat itu ya. Ada materi saya di belakang, bisa ditampilkan. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika kita bicara tentang pelayanan? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Apa Bu? Berkorban. Wah, luar biasa. Makan hati, berkorban, tapi kok sik lemu. Nah, apalagi apalagi yang terlintas di kepala Anda? Silakan Ibu. Wajib konsistensi. Ya, ada benarnya. Orang harus konsisten dalam pelayanan. Karena pelayanan tidak selamanya menyukakan hati Anda, bukan? Tidak selamanya pelayanan itu membuat hati Anda bergembira. Lebih banyak semakin kita melayani, semakin teriris-iris rasanya. Benar nggak? Sehingga tidak jarang ada orang-orang beberapa yang mutung dalam pelayanan, tidak mau ikut lagi, tidak mau gabung lagi. Pernah berjumpa dengan tipe-tipe seperti ini? Hah? Sering. Oh, saya sendiri Romo, bagus. Bagus, tidak apa-apa, itu ungkapan jujur dari hati Anda. Lalu apalagi yang terlintas? Satu lagi, berkorban sampai kurus, kemudian konsistensi dan komitmen kurang lebih sama. Ya Ibu, rendah hati, mengapa kok rendah hati? Karena namanya saja melayani, betul nggak? Kalau mau jadi pelayan, mau direndahkan. Kita nanti akan melihat basis teologis, basis kitab suci, tentang apa itu bela rasa dan pelayanan. Ini dua kata yang sangat berdekatan. Rute kita hari ini sederhana, 30 menit kita akan mendalami. Lalu nanti setelahnya, kita akan buka tanya jawab tentang hal-hal yang konkret seputar pelayanan. Udah masuk belum? Nah ini pengajaran kita. Yuk, slide berikutnya. Terbaca ya, semoga ya. Next. Ini Romo sudah pernah bahas. Belas kasihan dalam bahasa Yunaninya dibaca splachnizomai. Sing diingat kok somai. Anda benar-benar kuliner sejati ya, toh. Orang kuliner itu yang dibacanya somai. Splachnizomai ini bukan sekedar tersentuh hatinya, bukan. Nah, dalam kitab suci kalau kata ini muncul, artinya apa? Tergerak, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Hati yang seperti diiris-iris, hati yang kalau dalam bahasa Yunaninya, itu seperti isi perut yang mau keluar, saking sedihnya. Itu splachnizomai. Bahasa aslinya yang dipakai dalam kitab suci. Kan Yesus seringkali dikatakan, no? Tuhan Yesus melihat janda yang anaknya mati itu, lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini kata yang dipakai, splachnizomai. Artinya apa? Itu isi perutnya saking sedihnya mau keluar. Dulu sebelum bapak saya berangkat ke surga, saya nggak tahu ini artinya apa. Tapi ketika ayah saya meninggal, saya baru tahu, oh ini toh sakitnya seperti ini. Oh sakitnya seperti ini. Biasanya kan Romo cuman kalau kehilangan itu kehilangan anjing, kehilangan kucing, kehilangan pacar.
pacar ya toh. Tapi ketika ayah sendiri meninggal itu seperti mau muntah rasa sedihnya itu. Anda pernah merasakan nggak? Coba yang sudah jadi yatim piatu mana? Angkat tangan tinggi. Oh banyak juga ya. Anda sudah tua. Tenang, yang yatim piatu berdasarkan undang-undang kita dipelihara oleh negara ya toh. Jadi ada rasa sedih yang mengaduk-ngaduk isi perut. Itu loh. Dan ini adalah bukan sekedar rasa tersentuh, tetapi rasa yang sampai dalam sekali menyentuh hati kita. Bukan hanya perasaan tersentuh kayak biasa kita nonton film film yang sedih, kita nonton drama Korea lalu menangis. Bukan itu. Ini lebih dalam daripada perasaan tersentuh. Oke? Ini dulu yang Romo mau hantar supaya orang tahu. Jadi bukan sekedar kasihan, tapi ini reaksi terdalam dari isi perut. Makanya dalam tradisi orang Yahudi, kata ini dipakai juga untuk menunjukkan hubungan dengan isi perut bagian bawah, rahim. Jadi splachnizomai ini seringkali dikaitkan dengan belas kasih seorang ibu kepada anaknya yang ada di dalam rahim. Perasaan yang sayang banget. Itu. Siapa di sini yang pernah kehilangan anak? Tinggi. Yang pernah kehilangan anaknya. Pasti pernah merasakan ya, duka yang sampai sedalam itu ya. Iya toh, dukanya Ibu Maria kan salah satunya seperti hatinya ditusuk oleh pedang menurut nubuatan Simeon. Anda ingat dalam kitab suci? Nah, itulah duka seorang mama yang kehilangan anaknya itu. Nah ini maksudnya. Jadi ada hubungan yang erat antara rahim dengan belas kasih. Next. Mul. Mulmet. Lalu apakah belas kasih itu perasaan yang lembut? Bukan. Bela rasa dalam Injil atau splachnizomai tadi itu bukan hanya perasaan yang lembut terharu, melainkan daya ilahi yang memaksa seseorang untuk bergerak. Bergerak kemana? Bergerak mendekat. Bergerak untuk berani menginterupsi. Berani mengatakan, tunggu dulu. Karena ada perasaan yang mendalam. Berani mengambil resiko. Nanti dalam bacaan Injil tentang orang Samaria yang baik hati, kita akan melihat struktur ini. Next. Ini Romo akan ngebut saja, kita akan banyak Q&A. Next. Oh ini sebelumnya ya. Jadi istilah itu tadi tentang belas kasih. Lalu tema kedua kita akan bicara tentang diakonia. Saya harap yang belakang bisa ikut menyimak ya. Ikut menyimak nggak yang belakang? Apa kabar? Apa kabar? Hore. Apa kabar? Hore ya. Anda suara Romo sampai ke belakang nggak? Ya sudah, dengarkan suara Romo ya. Masih ada lagi. Tuhan Allahku. Banyak sekali manusia di sini. Oke ya, saya harap yang belakang kedengaran ya suaranya ya. Nah yang kedua kata diakonia. Anda tahu diakonia artinya apa? Pelayanan. Diakonia itu arti harafiahnya pelayanan. Jadi diakonia ini punya nuansa pelayanan meja. Aslinya diakonia ini disebut ini loh, para pelayan meja. Makanya para rasul waktu mereka sangat sibuk sekali dengan pelbagai pelayanan, terutama pelayanan firman, pewartaan, ternyata pelayanan sosial untuk orang-orang yang membutuhkan malah seringkali terabaikan. Mereka lalu memilih para diakon, para pelayan, orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi untuk menjadi pembagi harta kekayaan gereja kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Maka sejak saat itu ada dikenal sebagai martabat diakon. Yang itu diakon artinya yang resmi ditabiskan. Itu diakon. Tapi kata diakon sendiri berasal dari kata diakonia, artinya pelayanan. Coba Anda lihat, kita bisa membedakan dua reduksi yang sering terjadi. Kalau kita bilang pelayanan,
biasanya yang muncul di kepala kita itu proyek sosial. Oh, ini proyek sosial untuk ini kok, untuk orang-orang misalnya anak jalanan. Oh, ini proyek sosial untuk wanita-wanita, apa istilahnya, yang malam hari kupu-kupu. Nah, ini untuk para kupu-kupu malam. Romo pernah itu di Solo ya, sedang bakti sosial itu ya. Kami proyek teologi sosial, jadi harus menjadi buruh. Saya menjadi buruh di salah satu pabrik obat yang sangat terkenal, inisialnya Konimex. Jadi saya Romo menjadi buruh di Konimex, lalu bekerja, tapi karena karyawan itu melihat saya tidak ada potongan untuk menjadi buruh, mereka takut ini anak bos yang dikirim untuk memata-matai. Jadinya saya dijauhi orang terus. Orang itu salaman sama saya, cium tangan nih. Jadi malah nggak egaliter. Terus saya dipindah ke kebunnya, dipisahkan. Saya kerja di kebun obat, kebun herbal, membersihkan tanaman-tanaman obat yang akan dipakai produksi. Nah ceritanya nggak di situ, nginepnya selama kurang lebih 3 minggu itu menginapnya di mana? Nah, di kawasan yang paling murah di sekitar pabrik itu. Kos-kosan yang paling murah, kita berenam frater jadi satu kamar. Luar biasa ya, berenam frater satu kamar. Tidurnya itu udah kayak ikan sarden gitu. Udah tumpuk-tumpukan. Dan kami baru tahu ternyata murah itu karena apa? Karena kamilah 6 orang satu-satunya penghuni laki-laki dari semua kamar itu. Ternyata itu kompleks, ya itu tadi. Nah, kami pulang kerja, mereka berangkat kerja. Kami pulang sore, mereka berangkat. Dan nanti kalau sudah jelang-jelang jam 12, kami sedang tidur nyenyak, mereka membawa tamunya ke dalam kamar yang ada di sebelah kanan dan kiri kami. Dan dindingnya itu cuma dari GRC itu loh. Tipis sekali. Sehingga semuanya terdengar. Kanan dan kiri. Jadi malam-malam kami terbangun lagi soropo iki. Nah itu ya. Jadi kami pandang-pandangan antara frater. Lalu ada satu frater OFM yang sangat suci sekali, frater Fransiskan ya, dari tarekat Fransiskan. Dia bilang, mari teman-teman, mari kita berdoa rosario. Ya bodohnya kami kok nurut dia gitu loh. Jadi satu kamar itu rosario, mendoakan orang-orang yang ada di kanan dan kiri kita gitu loh. Mendoakan mereka loh. Jadi mereka bertempur, kami rosario. Bayang. Itu luar biasa sih itu. Hah? Apa? Oh itu peristiwa gembira. Nakal gue ya. Takok Romo peristiwa apa? Iki lho. Kamu kalau sebelum tempur sama suamimu ngajak rosario dulu. Itu intinya. Lalu Romo berpikir waktu itu, kok daripada kita ke Konimex, kenapa kita tidak melayani mbak-mbak ini? Pikiran nakal kami loh, kan sama-sama sosial. Lalu saya tanya ke dosen saya, boleh nggak mengganti apa namanya, mengganti topiknya, tidak usah teologi buruh, tapi teologi kupu-kupu. Komentar dosen saya, sedap sekali, singkat, padat, jelas. Gundulmu. Karena apa? Kita cenderung tergoda, saudari-saudara, ketika kita bicara tentang pelayanan, kita akan bicara tentang proyek ini, proyek itu, proyek ini, proyek itu. Godaannya apa, saudara? Kita cenderung merasa diri bukan bagian dari masalah. Benar kan? Anda sadar nggak ketika kita ngomong pelayanan itu proyek, kita itu tidak melibatkan diri ke sana. Ngerti maksud Romo?
Ini proyek untuk orang-orang miskin. Artinya artinya Anda minimal bukan orang miskin. Ya enggak kaya-kaya amat lah. Ngerti enggak? Jadi kalau kita membuat kategori gerakan bantuan itu sebagai proyek, kadang-kadang kita malah memisahkan diri daripada yang menderita. Nah ini reduksi pertama. Reduksi kedua sederhana itu. Reduksi kedua itu diakonia, pelayanan menjadi panggung. Ada orang-orang yang sangat aktif terlibat di dalam pelayanan gereja. Karya ini dia ikut, kepanitiaan sosial ini dia ikut. Nanti ada anak-anak terlantar dia ikut semuanya. Tetapi ternyata motivasinya untuk cari panggung. Apakah ini sungguh diakonia? Belum tentu. Diakonia itu bukan sarana untuk cari panggung. Ada orang-orang yang kalau nggak dikasih jatah untuk kata sambutan tersinggung loh. Aku wis nyumbang ratusan juta. Kok aku nggak dikasih jatah untuk kasih kata sambutan? Loh saya mbok golek iki apa? Yang kamu cari itu pahalanya atau yang kamu cari itu kemuliaan dirimu? Hati-hati, kita bisa bermain dengan banyak kata kalau kita ngomong tentang pelayanan. Apakah Anda pernah lihat tipe-tipe orang macam ini? Pelayanan aktif sekali tapi ternyata untuk kosmetik, cari panggung. Pernah melihat orang-orang seperti ini? Pernah? Yang pernah bilang hore? 1, 2, 3? Nah, banyak ya. Banyak. Anda ini ikut-ikutan hore apa benar-benar pernah melihat? Pernah melihat. Oke, next. Jadi diakonia, pelayanan itu bukan cuma acara sosial atau panggung-panggung, cari panggung untuk cari nama. Maka puncak diakonia bukan di meja konsumsi, tetapi di Yohanes bab 13. Itulah puncak diakonia. Pada saat Yesus memberi contoh, membasuh kaki para rasul, para muridnya. Kita lihat Yohanes 13. Anda ingat nggak reaksi Santo Petrus ketika kakinya lagi dipegang mau dibasuh? Reaksi pertamanya apa? Hah? Guru, sekali-kali engkau tidak akan pernah mencuci kakiku. No, ogah, moh. Kenapa? Karena yang bisa mencuci kaki, karena itu pekerjaan yang sangat hina, adalah budak-budak yang bukan orang Yahudi. Budak Yahudi itu juga ada orang-orang Yahudi yang miskin lalu menjadi budak. Ada, tapi mereka pun tidak boleh mencuci kaki karena mereka keturunan Abraham. Lalu yang boleh mencuci kaki siapa yang melakukan pekerjaan paling hina ini? Budak-budak non-Yahudi. Orang yang menurut kasta sosial masyarakat Yahudi saat itu adalah kasta yang paling bawah. Maka dia kaget melihat Yesus yang adalah guru, yang menyembuhkan banyak orang sakit, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang kesurupan setan dipulihkan, yang gendut dikuruskan. Misalnya loh Cik, kebetulan, misalnya. Jadi Tuhan yang sedemikian dahsyat kok mau mencuci kaki. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia mencuci kaki para murid? Dia menanggalkan apanya? Menanggalkan apa? Apa yang ditanggalkan? Semuanya ditanggalkan. Bajunya, jubahnya. Lalu dikatakan Tuhan memakai kain lenan penutup pinggang. Itu bukan penutup pinggang terjemahannya. Loin cloth itu penutup aurat. Jadi Tuhan mengambil bentuk hamba yang paling rendah. Karena hamba yang paling rendah dalam tradisi Yahudi itu tidak pakai apa-apa. Hanya pakai kain penutup aurat. Anda tahu aurat? Aurat. Tahu ya? Jadi Tuhan itu menelanjangi dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Maka Petrus terhenyak,
Tidak Tuhan, sekali-kali kau tidak akan pernah mencuci kakiku. Engkau Tuhan yang kuhormati. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau aku guru dan Tuhanmu mencuci kakimu, kamu pun harus saling mencuci kaki, saling membasuh kaki. Kamu pun harus saling melayani. Tuhan tidak alergi dengan kotoran di kaki. Tuhan tidak pandang bahwa identitasnya putra Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Nanti kita akan belajar dari madah kenosisnya Filipi. Jadi Tuhan itu benar-benar merendahkan dirinya. Dia menyentuh bagian terkotor dari manusia dan dia tidak keberatan. Romo langsung ingat kata-kata Paus Fransiskus. Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia, dia mengingatkan, negara Anda itu negara orang-orang yang murah hati, memberi itu suka sekali memberi. Tapi perhatikan, kalau kamu memberi orang-orang yang berkesusahan, kalau kamu memberi uang kepada pengemis, apakah kamu memegang tangannya atau kamu buka jendela kecil? Kamu pegang ujung uang 2.000 itu, lalu begitu dia ambil kamu, langsung semprot-semprot. Ayo, bener nggak? Kadang-kadang kita niatnya itu melayani, niatnya bela rasa, memperhatikan, tapi kita tidak menjadi seperti guru kita. Dalam Yohanes bab 13, kalau aku guru dan Tuhanmu, mau rendahkan diri. Kenapa kita harus alergi menyalami orang-orang yang di pinggir jalan itu? Tidak higienis, Romo. Ya kan ada caranya kita membersihkan diri. Benar nggak? Benar nggak? Halo, coba Anda pikirkan. Anda memberi uang, itu caranya begini. Apa? Caranya itu pakai ujung tangan itu? Atau Anda menyapa dia, melihat matanya, melihat wajahnya, mengakui bahwa dia ada dan kamu tersenyum. Pak, Tuhan memberkati ya, selamat, salami, kalau perlu cipika-cipiki. Karena seringkali orang miskin itu jadi proyek. Itu yang Romo bilang tadi. Padahal guru kita mengatakan bela rasa Kristiani itu artinya berani menyentuh yang kotor. Berani bersalaman dengan yang berdosa. Berani mengatakan kamu ada saudaraku. Walaupun situasimu tidak baik-baik saja, aku hadir. Aku memegang kamu. Aku nggak alergi dengan keberadaanmu. Tapi lihat, banyak sekali program-program bela rasa menjadi proyek. Seolah-olah kita membantu uang lalu selesai perkara. Iya toh? Mending kalau nyumbang. Kalau masih dihakimi lagi, dah itu pura-pura Romo. Itu mah nanti ujungnya beli narkoba itu Romo. Romo gak usah dibantu Romo. Itu mah itu melanggengkan Romo, itu anaknya sewaan itu Romo, itu mafia semua itu Romo. Betul ya? Kadang-kadang kita dengan segala rasionalisasi yang pintar, yang juga belum tentu benar sebetulnya, kita menghalangi diri kita bahkan untuk menolong. Mending Anda ngasih uang. Ada yang gak ngasih karena rasionalisasinya begitu hebat, pemikirannya begitu tajam, otaknya itu mendominasi bagian tubuhnya, sampai lutut isinya otak semua. Apakah jelas? Jelas ya. Jadi ini loh, Tuhan yang mengambil posisi budak, guru yang mengambil posisi hamba, yang suci menyentuh yang kotor, yang berkuasa menanggalkan kuasanya. Yohanes 13 ini jadi salah satu bagian yang sangat penting bagi kita orang Katolik untuk mengenal arti pelayanan. Kisah pembasuhan kaki. Sampai sini jelas nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau mau tanya silahkan. Yang mau tanya, Romo kasih rosario. Kalau ada yang belum jelas, ada rosario? Ada ya? Boleh diambil minggu depan di komunitas Bindoman. Ada yang mau tanya? Silahkan, yang mau tanya. Sampai sini dulu. Romo hitung sampai 5, belakang juga boleh. 1, 2 ya. Ibu ini ada mic lagi nggak? Bapak itu 2 dulu ya pertanyaannya ya. Mana? Mic-nya mana? Oh sorry, ada teman-teman ini ya. Teman-teman tuli ya. Apa kabar?
Hore. Iya, luar biasa. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Romo kalau ngomongnya kecepatan, kasih tahu. Siapa yang tanya? Yang mana tadi Romo? Mana yang mau tanya? Ya, ini ibu yang garis-garis hitam putih kayak nyamuk Anopheles ini. Nyamuk malaria itu kan hitam putih. Coba berdiri ibu. Oh, iya. Romo saya tanya, tadi kan Romo bilang apa? Yesus mengelap para budak itu dengan kain linen. Hah? Dengan kain linen ya. Ah. Kan itu penutup aurat. Ah. Berarti Yesus waktu itu tidak pakai kain linen. Saya tanya begitu. Tadi Pertanyaan kurang jelas, apa iki? Romo. Tadi Piye, kurang piye? jelas. Ah. Kan katanya kalau mengelap para budak itu dengan kain linen. Terus pakai kain linennya Tuhan Yesus. Dia pakai kain penutup pinggang. Ah. Oh itu. Ah. Nah, katanya terus tadi ngomongnya ada aurat-aurat itu gitu. Fokusnya selalu di aurat ya ibu-ibu ya. Sedap. Ya ibu itu kain penutup pinggang itu. Jadi dia diikat di pinggang untuk menutup bagian depan. Ya, bagian depan apa Romo? Perlu tak jelaskan lagi. Ya bu ya. Sip, mantap. Nah tolong dicatat dikasih rosario atau oh ada. Iya ibu. Nah dapat rosario ya. Nggak bilang makasih, tak tarik lagi rosarionya. Makasih sama-sama. Pertanyaan berikutnya ada bapak ini silakan. Panitia yang pegang mic tolong agak ini ya, agak cepat. Ya, Selamat siang Romo. Siang. Apabila kita mengasihi sesama, tetapi kita tidak terjun langsung memberikan kepada yang membutuhkan, kita hanya memberikan uang, tapi kita menyuruh orang lain untuk memberikannya. Apakah itu sudah cukup berbelas kasih? Tergantung. Romo. Tergantung. Kalau memang ada situasi kondisi di mana Anda tidak bisa berjumpa langsung, ya enggak apa-apa, titipkan. Titipkan pada bindoman, titipkan pada susteran, titipkan pada pasturan yang mungkin lebih bersentuhan langsung. Enggak apa-apa, boleh. Karena tidak semua orang bisa menolong semua orang. Karena waktunya, kesempatannya mungkin berbeda. Romo kemarin ikut fundraising untuk bersama Romo-Romo Fransiskan Kapusin di Sibolga. Apakah Romo datang ke sana? Enggak. Romo lewat media sosial membantunya. Terkumpul dalam 5 hari 3,4 M. Untuk menolong orang-orang yang luar biasa, Romo. yang terkena bencana. Tapi apakah Romo ke sana? Nanti. Saya merencanakan kalender saya baru agak slow bulan depan. Saya berencana untuk ikut program kampanye KWI untuk mendirikan 1.000 rumah bagi orang-orang yang rumahnya hancur. Mendirikan 1.000 rumah. Anda juga bisa berpartisipasi bersama ya. Terima kasih Romo. Kalau terbatas ya enggak apa-apa. Bisa lewat tangan orang lain membantu. Ya Terima kasih Romo. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati, Pak. Romo. Waduh mulia sekali Bapak ini ya, luar biasa. Dari senyumnya ini pancaran kekudusan itu ya. Agak beda sama yang tanya aurat-aurat tadi. Ada pertanyaan satu lagi di belakang. Kita kasih yang di belakang yuk. Silakan yang di belakang. Yang baju putih dulu, silakan. Ya, berdiri Ci. Siang Romo. Iya. Mau tanya. Tadi kan katanya kalau menolong orang tidak boleh apa tadi berpikir orang ini bohong atau apa. Lalu misalnya kita sudah menolong orang, tapi ternyata orang itu ternyata sebenarnya tidak juga patut ditolong, itu gimana Romo? Kalau kamu sudah tahu benar bahwa dia memang tidak patut ditolong, ya udah. Prinsip pertama cinta kasih itu keadilan. Kalau dia berbohong padamu, dia tidak sedang berbuat adil padamu. Oke? Prinsip pertama dari cinta kasih itu keadilan. Maka kalau orang tidak adil padamu, ya kamu punya hak untuk menolak membantu dia. Jadi berilah dengan strategis dan cerdas. Tanpa banyak menaruh prasangka. Itu aja poin Romo. Tidak usah berprasangka sebelum kamu tahu pasti. Tapi kalau kamu sudah tahu pasti bahwa dia tidak layak ditolong, ya sudah, tidak apa-apa.
Kemarin di Papua itu ya, saya kan 10 hari di Papua, Natalan kemarin. Ini gosongnya nggak sembuh-sembuh loh ini. Masih pedih semua. Romo pakai jaket ini untuk menutupi gosongnya. Karena Romo, waduh ini rasanya udah kayak babi panggang, saya coklat-coklat gimana. Pedih kulitnya. Saya pakai lotion apapun nggak tembus ya. Mungkin dengan kecupan wanita bisa sembuh. Mungkin. Oh ini direkam ya? Bahaya gitu. 10 hari Romo di Papua itu apa yang mau tak ceritakan tadi ya? Oh tentang ini. Di pasturan itu ada tulisan itu loh. Penerima bantuan langsung tunai pemerintah. Ini adalah keluarga miskin. Di pasturan ditempeli stiker itu loh. BLT itu loh. Yang mau terima bantuan langsung tunai itu harus ditempel stiker gede, kami keluarga miskin. Ya iya sih, Romo-Romo itu ya miskin, kaulnya kemiskinan. Tapi ya untuk makan masih banyak orang yang lebih membutuhkan ya toh. Tanpa izin pastor paroki, stikernya itu tak lepas pelan-pelan supaya tidak sobek, tak pindahin ke kandang Natalnya yang di pasturan. Jadi di kandang Natal itu ada tulisan kami keluarga miskin. Lebih cocok Bapak Yosef, Ibu Maria sama Tuhan Yesus yang menerima bantuan langsung tunai daripada keluarga pasturan. Lalu saya ngomong, Romo ini nggak bener lah Romo, masa sih kita miskinnya kita nggak akan kesulitan untuk makan, saya bilang. Akhirnya iya sih Romonya ketawa melihat sindiran saya, stikernya tak pindah ke kandang Natal itu. Gitu ya Ibu ya, oke. Baik, kita lanjutkan materi dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab di tengah. Anda udah bosan belum? Betul. Kalau belum bosan coba kasih tos kanan kiri. Tos, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tos, Tuhan memberkatimu. Katakan ayo melayani. Ayo coba, ayo melayani. Ayo melayani. Ayo melayani. Semua sudah siap untuk melayani? Siap? Oke, pulang nanti kita ganti kostum hanya pakai kain penutup aurat. Terima kasih ya pertanyaannya elok. Next. Mari kita belajar lagi. Nah, diakonia yang sejati, pelayanan yang sejati selalu mengandung unsur kenosis. Kenosis ini bahasa Yunani yang lain, artinya pengosongan diri. Dari Madah Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Yang paling cepat menemukan ayat ini, lari ke depan, saya kasih rosario 3. Yang paling cepat menemukan ayat ini, lari ke depan, baca, lalu saya kasih 3 rosario. Ya lari, siapa duluan? Siapa duluan? Ibu ini duluan ya. Yuk ibu, dibaca yuk. Filipi 2 ayat, Surat Rasul Paulus Filipi 2 kepada Timotius. Kepada Timotius, bagus. Ya kepada jemaat di Filipi toh ya, iki piye toh? Oh, 7 jemaat. Oke, yuk. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Timotius. Kepada jemaat di Filipi. Oke, kepada jemaat di Filipi. Yuk. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ya, 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan itu artinya kenosis. Kenosis itu artinya pengosongan. Kenosis itu istilah teologi. Mungkin baik kalau dicatat ya, supaya kalau Anda ditanya sama teman-teman pro itu, Anda bisa menjawab ya. Kenosis artinya pengosongan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi pengosongan Yesus datangnya dari mana? Ketaatan.
Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa dia taat? Kepada Bapaknya. Bapa itu yang menciptakan manusia sejak awal mula baik, tapi manusia mengkhianati Bapaknya dengan cara makan buah terlarang dalam kitab Kejadian. Lalu mereka jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa dan buah dosa adalah maut. Sejak saat itu manusia pasti mati karena buah dosanya. Ya toh? Lalu Allah dalam rancangan yang paling baik sadar bahwa manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Haruslah Tuhan yang menyelamatkan. Caranya bagaimana? Tuhan menjadi manusia. Dalam diri siapa? Yesus Kristus. Pribadi Allah yang kedua. Kalau jam-jam lapar gini Romo sering ngetes ini. Pribadi Allah yang kedua. Allah siapa yang kita kenal? Allah Putra. Namanya Yesus Kristus, saudara kita. Dia kosongkan diri, dia tidak menganggap kealahannya menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Next, baca dulu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yes. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan memberkati Anda. Iya, kasih rosario 3 ya. Tuhan memberkati, iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kenapa kita memakai madah kenosis ini sebagai tanda pelayanan yang sejati? Karena dengan melayani Anda tidak kehilangan martabat. Tetapi Anda memakai martabat Anda untuk mengangkat orang lain lebih mulia. Diakonia itu bukan turun derajat. Pengosongan diri artinya bukan hanya turun derajat. Tapi Anda turun untuk menaikkan derajat mereka yang menderita. Sama seperti Kristus menebus dosa kita. Nah, kemarin Romo di Jember mengajar tentang hubungan antara kisah Abraham dan Ishak dengan kisah penyalipan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita dengan karunia salibnya, betul? Dan di dalam Kejadian bab 12 tentang Abraham yang diminta Tuhan mempersembahkan anak sulungnya, anak satu-satunya namanya siapa? Ishak. Gimana perasaan bapaknya ketika mendapat perintah bahwa dia harus menyembelih putranya? Gimana perasaan bapaknya? Sedih, hancur hatinya. Bahkan bab 12 dari kitab Kejadian itu dipanjang-panjangkan oleh penulis kitab. Supaya menunjukkan suasana yang remuk redam dari Abraham. Lihat, Ishak putra keberapa? Putra keberapa? Kedua? Wong anak tunggal kok putra keberapa? Ishak itu anak keberapa? Anak tunggal satu-satunya. Yang datang dari janji panjang Tuhan. Nanti kamu akan mendapat keturunan. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Yang nongol satu. Ya toh? Nanti baru dari keturunan mereka baru menjadi bangsa-bangsa yang besar. Ini sudah nunggu lama dapatnya cuma satu anak, lah kok diminta di... Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham, taat nggak dia? Taat. Ini hubungannya dengan madah kenosis yang tadi Anda baca. Ishak sendiri taat nggak? Taat. Diminta bapaknya naik, naik. Ishak naik gunung Moria. Yesus naik gunung, di mana dia disembelih, dikurbankan? Naik gunung Golgota. Apakah Anda tahu gunung Golgota dengan gunung Moria itu satu panggung, satu perbukitan yang sama? Jadi kedua kisah antara Kejadian 12 dengan Yohanes 19 itu berhubungan dengan sangat luar biasa. Berhubungan, digenapi kisah
kisah Abraham ini digenapi dalam diri Yesus. Anda tahu dalam Kejadian 12, Ishak itu diminta untuk memikul kayu bakarnya sendiri. Tahu kan? Kayu bakarnya anaknya yang pikul. Kalau di dalam Injil Yohanes kisah penyalipan, apa yang Yesus pikul? Sama-sama kayu salib. Tempat dia dikorbankan. Indah sekali bukan? Nanti ketika sudah sampai di atas, Ishak ini tanya sama bapaknya, "Pak, kayunya ada, apinya ada, dombanya mana?" Out of innocent itu loh. Karena dia nggak tahu bahwa dia yang akan dikorbankan, dia tanya sama Abraham, "Pak, apinya ada, kayunya ada, dombanya mana?" Apa jawaban Abraham? Apa yang jawaban Abraham? Tuhan yang akan menyediakan dombanya. Disinilah nanti kasih setia Tuhan yang mengosongkan dirinya digenapi dalam kisah Yohanes 19 tentang penyalipan. Lalu begitu mau disembelih, ada malaikat muncul, "Abraham, stop. Tuhan hanya ingin melihat kesetiaanmu. Lihat di sebelah kananmu, ada seekor domba yang tanduknya," dikatakan dalam Kejadian bab 12, tanduknya tersangkut dengan mahkota duri. Tanduknya itu kena semak duri, jadi nggak bisa lepas tanduknya itu. Kena mahkota duri. Anda lihat apa yang terjadi? Anak domba yang digambarkan dalam kitab Kejadian adalah prefigurasi, gambar nubuatan yang nanti akan digenapkan. Nanti akan ada anak domba Allah yang memikul kayu salibnya sendiri, lalu kepalanya akan diikat dengan mahkota duri. Dan siapa yang akan disembelih? Anak domba Allah ini yang mengosongkan dirinya. Anda pasti terkagum-kagum ya dengan ini ya. Siapa yang baru tahu bahwa ternyata kisah Abraham dan Ishak ini nyambung dengan Yohanes bab 19? Angkat tangan, siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Ya Tuhan. Jujur. Ya jujur. Romo juga baru tahu. Indah sekali loh. Indah sekali. Dan gambaran Allah yang merendahkan dirinya ini luar biasa dahsyat. Mau kisah yang lain? Anda ingat nggak waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, siapa yang disembelih? Siapa yang disembelih? Ya domba toh. Domba yang disembelih. Lalu apa yang terjadi dengan anak domba yang disembelih itu? Dagingnya dimakan, darahnya diapain? Dioleskan di ambang pintu sebagai tanda kalau nanti malaikat mautnya lewat, rumah itu mendapatkan keselamatan. Betul ya? Darah domba itu menyelamatkan. Betul? Anda tahu darah domba itu dioles dengan apa? Di jenang pintu itu dioles dengan apa? Tercatat dalam kitab Keluaran itu. Dioles dengan, halo? Hah? Dioles dengan jari. Itu upilmu, Bu. Ini darah domba kok dioles dengan jari jemari. Itu ngupil itu nek jari jemari. Dioles dengan hisop. Hisop itu apa? Hisop itu sejenis tanaman yang bunga-bunganya itu ada rongga-rongga. Sehingga dia bisa dicelupkan, lalu nanti bisa meresap darahnya itu. Lalu dioleskan. Nah itu loh, bukan dengan jari. Nek jari ngene. Jelas ya? Lalu nanti dalam kisah Matius 26, Yohanes 19 juga mencatat, Anda akan melihat, ingat nggak? Yesus itu 2 kali ditawari minum di atas salib. Yang satu, prajurit Romawi memberi dia anggur asam yang dicampur dengan mur. Ingat ya, dicampur dengan mur, dengan myrrh kalau dalam bahasa Inggris. Lalu disodokkan ke Yesus.
itu untuk ini loh, campuran anggur dan milk itu untuk membuat sensasi mati rasa, supaya dia tidak terlalu sakit. Tapi begitu Yesus mencicipinya, dia menolak minum. Karena apa? Dia ingin merasakan penderitaan manusia yang sesungguhnya. Baru nanti ada orang yang berdiri di dekat Yesus, mengambil hisop, lalu merendamnya ke dalam anggur asam yang tidak dicampur dengan mur, lalu diberikan kepada Yesus ketika Yesus berkata, "Aku haus." Dan ketika dia minum anggur yang kedua ini, Yesus menyerahkan nyawanya dan berkata, "Sudah selesai." Indah sekali bukan? Hisop yang dalam tradisi perjanjian lama mengoleskan darah anak domba, sekarang menjadi lambang pembawa selamat untuk cawan keempat. Jadi ini kita melebar sedikit ya, supaya umat Katolik tahu tradisi Ekaristi. Mau dengar nggak? Kok sudah pada menguap? Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Orang Paskah Yahudi, orang-orang Yahudi kalau merayakan Paskah Yahudi, dia harus minum 4 gelas anggur, 4 cawan. Cawan pertama, cawan kedua, cawan ketiga. Lalu ditutup dengan cawan syukur, cawan keempat. Dalam kisah Injil, Anda bisa melacak, Yesus minum berapa cawan di perjamuan terakhir. Cawan pertama dengan sayuran pahit, cawan kedua dengan roti, cawan ketiga setelah makan anak domba. Setelah makan anak domba, dia minum cawan yang ketiga, dia mengatakan apa? Ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Ambil dan minumlah, inilah darahku. Di sana, di cawan ketiga dia mengadakan sakramen Ekaristi. Tapi mestinya enggak lengkap kalau dia tidak minum cawan keempat. Dikatakan setelah mengucapkan mazmur syukur, Yesus pergi ke taman Getsemani. Dia tidak menyelesaikan hidangan Paskahnya. Cawan keempatnya masih tertunda. Lalu kemana dia pergi? Ke taman Getsemani, berdoa. Doanya apa? Anda pasti ingat. Ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu. Inilah yang disebut sebagai cawan keempat. Cawan penutup hidangan. Ini pasti orang Katolik pada baru tahu. Yakin saya. Ya toh? Lawong saya juga baru tahu. Enggak. Nah, cawan keempat ini di skip oleh Yesus. Makanya doanya di Getsemani sampai dia khawatir, nangis, sampai mencucurkan keringat darah itu. Tuhan mengatakan, Bapa, kalau mungkin cawan ini berlalu, tapi kalau tidak, jadilah kehendakmu. Kapan cawan keempat diminum oleh Yesus? Ya tadi Romo cerita, ketika dicucukkan hisop, lambang pembawa selamat itu, diminumkan anggur asam di atas salib, makanya Tuhan mengatakan, sudah selesai. Itu sebabnya orang Katolik selalu menghubungkan antara Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Itu selalu satu kesatuan. Karena Tuhan tahu bahwa kurban itu harus terjadi di Yerusalem. Tapi Kalvari ini kan di luar tembok Yerusalem. Makanya sebagai antisipasi dari kurban Paskah, hari Jumat di mana anak domba akan disembelih di atas salib, Tuhan mengorbankan dirinya sejak Kamis Putih. Itu sebabnya kata-kata Yesus itu bukan cuma lambang, bukan cuma simbol. Ketika dia menyabdakan, ambil dan makanlah, ini dagingku, ini darahku. Roti dan anggur itu sungguh-sungguh dagingnya, sungguh-sungguh darahnya, karena ngeling berhubungan dengan misteri Jumat. Nih, siapa yang baru tahu ini? Angkat tangan. Yang baru tahu mendengar penjelasan ini. Tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang tahu ya? Itu sebabnya para Romo ketika Kamis Putih membuka perayaan dengan tanda salib. Tetapi apakah di ujung misa Kamis Putih Anda menerima berkat? Enggak. Penutupnya apa? Tuguran. Ingat enggak?
Kita mengarak sakramen Maha Kudus seperti berjaga bersama Tuhan di Taman Getsemani. Nanti pas Jumat Agung, apakah Romo membuka ibadat Jumat Agung dengan tanda salib? Tidak. Apa yang dilakukan oleh si Romo? Dia akan ke depan altar lalu ngapain? Tiarap. Itulah bagian terberat dari Romo Koko. Berasa jadi jungkat-jungkit tahu ya toh. Kena perutnya. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung itu satu korban yang utuh, saudara-saudari. Sekarang Anda baru tahu ya, cawan keempat diminum di atas salib dan Tuhan mengatakan sudah selesai. Nah, kenapa Romo cerita ini? Karena ini adalah gambaran pelayanan. Pelayanan kalau tidak membuat Anda terluka, jangan-jangan Anda belum sungguh melayani. Pelayanan kalau tidak menuntut kurban dari Anda, dan Anda malah mendapatkan kemudahan. Ada loh orang yang mau menjadi anggota dewan, bukan hanya supaya dikenal atau dipuji-puji, tapi mendapat kemudahan akses di mana-mana. Romonya gampang kalau diundang. Hihi. Romonya konco dewe. Hihi. Romonya konco kendel. Kondel. Iya toh? Romonya lebih mudah didekati. Karena apa? Karena motivasinya sejak awal bukan untuk terluka, malah mencari enak. Ada orang-orang yang melayani hanya ingin mencari enak. Hanya ingin mencari cuan di dalam gereja. Ayo, coba dipikirkan kata-kata Romo ini. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar apa benar? Bahkan saya jadi Romo pun kadang-kadang berpikir, pelayananku tulus enggak ya? Pelayananku ini murni enggak ya? Apakah aku terluka sampai memberikan diriku kepada umat itu sampai seperti Kristus minum cawan keempatnya. Sampai mengatakan, ya selesai, ku berikan segalanya untukmu. Atau saya ini pilih-pilih orang. Ada jemaat yang lebih cantik, lebih harum, lebih tampan, lebih kaya. Lalu romonya lebih suka mendekat ke sana. Betul? Atau saya juga mau melayani misalnya suku-suku pedalaman di Papua. Suku-suku pedalaman di Kalimantan. Yang mungkin hartanya tidak banyak. Tapi senyumnya membuat saya sangat kaya. Romo mau sharing ya. Saya terakhir berjumpa dengan pengalaman spiritual yang sangat dalam di Long Apari. Long Apari ini adalah daerah Mahakam Ulu. Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu. Dari Samarinda, dari Jakarta ke Samarinda 2 jam. Lalu dari Samarinda, saya harus naik mobil 18 jam. Lewat jalan-jalan yang kayak bubur Yungho itu. Ya ampun. Jalanannya kayak bubur, lumpur semua dalam-dalam. Naik mobil, 2 kali menarik mobil orang, 2 kali ditarik oleh mobil orang. Karena terjebak lumpur. Dan wah baju saya udah gak karu-karuan, kayaknya udah kayak di Ferrero Rocher. Udah kayak di pabrik coklat itu ya, karena coklat semua badan saya. Dorong mobil, tarik mobil, ngiket tali tambang, ya ampun Tuhan. Angel men wis rambojo, kok ngene pelayanan nih. Iya, 18 jam tambah lagi, kita menginap 1 malam di salah satu paroki, tambah lagi 8 jam naik longboat. Anda tahu longboat? Perahu yang memanjang, duduknya kayak angkot zaman dulu itu loh, hadep-hadepan itu loh duduknya. Ingat nggak? Kayak angkot zaman dulu, hadep-hadepan duduknya, ya toh. Supir nakodanya itu ada di depan, motornya gede, ada 45 PK, ada 2, jadi 90 PK. Dia harus melawan arus Sungai Mahakam. Dan di sana sungainya tidak rata, jadi riam gitu ya. Jadi dia harus kadang-kadang mengambil ancang-ancang dari jauh dengan kecepatan tinggi ngebut. Pegangan, lalu nanti dia terbang, lompat lewat arus itu, sung, jantung saya itu seperti turun.
Itu kalau lewat riam, kalau lewat yang tidak ada riam yang datar, dia perahunya karena saking ngebut, dia pasti bunyi jedak, 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 jedak gitu ya. Kebanting-banting arus itu loh, jedak, 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 jedak. Saya pikir-pikir lama-lama bokongku bantat ya gitu. Jedak, jedak, jedak. 8 jam. Dan apa yang terjadi? Yang lucu, Romo itu duduk bersama ayam-ayam itu loh. Karena di bawah kaki saya beras, minyak, LPG, terus ayam. Ayam hidup loh, bukan ayam mati. Ayamnya hidup petok-petok di bawah saya. Neng sikilku ayamnya itu. Anda yang pernah nonton film Moana pasti tahu ya. Saya berpikir, kok aku kayak Moana ini. Moana. 8 jam. Dan yang paling ngeri adalah ketika lewat riam yang besar, si nahkodanya teriak, pegangan semua, pakai pelampung. Batu di Kalimantan sungai itu kan besar-besar saudara. Jadi Romo itu bertanya sama ininya, sama kernetnya itu. Kernetnya kan ada beberapa anak buah kapal itu. Pak, ini kalau pakai pelampung kena batu juga meninggoy ini Pak. Iya Romo, benar. Ini juga meninggal, lah terus ngapain kita disuruh pakai pelampung Pak? Kalau meninggal juga kena batu. Enggak apa-apa Romo, ini memudahkan kerja Basarnas katanya. Edan toh? Kalau pakai pelampung sore ketemu Romo. Kalau enggak pakai pelampung 3-4 hari katanya. Ya Tuhan. Saya rosario tambah kenceng mau Salam Maria sampai mati, amin. Salam Maria sampai mati, amin. Saking kencengnya rosarionya. Depan belakang aja salam Maria sampai mati. Itu luar biasa, pengalaman yang tidak akan terlupakan. Tambah lagi 8 jam, kami menginap di salah satu paroki. Lanjut lagi, 3 hari 3 malam. Akhirnya 6 jam tambah 2 jam. Ya 8 jam juga besoknya pakai perahu kecil. Tahu sekecil apa? Anda lihat kursi Anda ini, kursi yang Anda dudui, lebarnya sakmono kui. Saya bisa masuk, nggak bisa bangun. Perahunya katut. Jadi Romo harus ditarik sama orang banyak. Kalian berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dosa lo ini, dosa lo. Dan overload karena kami bawa 1 relawan, Romo Koko, Romo Aan, sama motorisnya 4 orang. Sementara saya bawa koper, bawa tas, kemudian bawa bantuan. Kami kan ke sana ngirim Starlink, ngirim power bank untuk Starlinknya, pakai solar panel dan lain-lain. Jadi itu perahunya tinggal sedikit lagi airnya masuk. Saya bilang, iki piye iki Kang? Karena kan depan saya kakak kelas orang Jawa, putra Jawa kelahiran Sumatera, Romo Aan. Kang, iki piye Kang? Banyune mlebu iki. Kang, piye iki? Enggak apa-apa, punya iman kata dia. Wah, Romo iki yo takut mati. Di sana itu banyak buaya. Saya cuma berpikirnya kalau Romo hilang di situ, nanti sampai ke Surabaya pas penghormatan jenazah, masa cuma pupuku tok yang saya berpikir itu sudah jauh sekali. Jangan sampai saya, ya ampun kok nelongso banget ya. Ndak nikah, ndak ngerokok, ndak jajan. Mati nih dipangan boyo. Jadi saya kepikiran terus. Lalu apa yang terjadi? Ya ampun, akhirnya di tengah jalan betul Tuhan menolong. Dilalah kok ada umat lewat, pakai kapal yang agak besar. Ayo Romo Koko, ayo segera lompat, kapal hampir tenggelam. Piye ngelompate Mas? Bokongku kejebak. Karena saya nggak bisa obah, nggak bisa bangun. Jadi yang lompat itu 2 yang ini, yang relawannya sama 1 Romo Wihargianto, Romo Andre, dia lompat ke perahu sebelah, baru kemudian kami tidak jadi tenggelam.
Saya pikir-pikir ya, aduh kok segitunya ya. 2025 waktu itu saya kunjungi bulan Agustus. Kok masih ada ya bagian Indonesia yang medan misionarisnya itu harus sampai segitunya loh. Anda bayangkan. Sampai sana ya ndak ada listrik. Ndak ada listrik. Kalau siang panas sekali. Saya tergoda untuk buka baju pakai celana pendek. Tapi saya takut disangka encek-encek yang buka toko. Panas. Jadi saya pakai baju dalam, pakai celana pendek gitu ya. Terus saya jalan-jalan keliling kampung gitu ya. Anak-anaknya itu loh, ya ampun. Pastor, Cina ya pastor, Cina ya. Pengen tak pites bocah-bocah. Aduh. Ya itu pengalaman Romo. Tapi saya kemudian berpikir, kalau ada orang-orang yang luar biasa, membaktikan dirinya untuk pelayanan-pelayanan yang sangat heroik seperti ini, gereja masih akan tetap hidup, amin. Gereja masih akan tetap berlanjut, amin. Amin. Tepuk tangan untuk para pastor misionaris itu. Anda harus berbangga, gereja Katolik itu sampai ternyata ke pedalaman-pedalaman. Saya bangga menjadi bagian dari gereja. Gereja semangatnya mewartakan dan bukan untuk cari perpuluhan. Gereja Katolik sampai ke pedalaman-pedalaman sana itu, ya ampun. Anda tahu kemarin saya di Papua menghabiskan, Anda pasti nggak percaya ini. Saya tuh menghabiskan 28.000 liter untuk pelayanan Natal. Bayangkan. 28.000 liter itu berarti 28 ton ya? Oh enggak, 2,8 ton maaf. 2.800 liter untuk pelayanan Natal pakai kapal itu loh, di Papua. Untuk melayani 8 stasi. Anda bayangkan. Dan itu dilayani romo-romo yang tidak takut mati. Karena apa? Di Papua itu antara muara dengan lautan ombaknya gila. Ombaknya itu segedung-gedung ini ombaknya itu. Sementara perahunya kecil-kecil. Jadi kalau kita dari bawah, motorisnya kan nggak berani hantam. Jadi dia melipir gitu loh. Menyusuri ombak itu loh. Jadi kita lihat kapal kita naik pelan-pelan, kok tinggi ya, kok tinggi ya, kok tinggi ya. Tahu-tahu gitu. Itu gila loh itu. Banyak guru-guru sekolah Katolik yang menyerahkan nyawanya untuk misi mendidik anak-anak di sana. Pastor kita hampir tenggelam beberapa kali di sana. Kapal saya kemarin temangsang di tempuran. Jadi antara sungai dengan ini laut, sungainya surut, lautnya menghantam. Jadi kita terombang-ambing di tengah, nggak bisa bergerak. Panasnya ya Tuhan, saya kayak babi goyong itu loh. Wih, di tengah itu goyang-goyang, kepanasan. 1,5 jam menunggu kita mau dorong ke daratan. Jadi pengalaman pelayanan yang macam itu yang mengubah hatiku. Saya betul-betul merasakan bahwa, oh Tuhan, Engkau memberi kami karunia. Karunia pengetahuan, kesehatan, hati yang melayani. Supaya kami bisa melayani orang-orang, supaya derajat mereka naik. Supaya mereka sadar bahwa mereka ini anak-anak Allah yang dikasih oleh-Mu. Kami mengantarkan ekaristi sampai ke pedalaman-pedalaman sungai, pedalaman-pedalaman pesisir lautan. Untuk apa? Supaya martabat mereka sebagai anak-anak Allah dirayakan. Amin? Amin? Dan itu saya berani teken, Anda akan jauh lebih sering lihat dalam kisah-kisah gereja Katolik daripada gereja-gereja yang mengejar perpuluhan. Jelas ya? Melayani saja, jangan pikirkan apa yang akan Anda dapat. Lihat gereja Katolik, kita nggak pernah singgung-singgung perpuluhan. Tapi yang dapat pel-20-an, pel-50-an. Juga begitu.
Gereja Katolik pun kadang-kadang orientasi pelayanannya adalah struktur dan bukan pelayanan organisme. Yang dipikirkan organisasi. Sehingga nanti pertanyaan pertama, kalau kita buat acara ini, DPP nombok apa enggak? Jangan pikir itu dulu. Pikir dulu apa kebutuhannya dan bagaimana kita bisa deliver kebutuhannya. Benar nggak? Betul nggak? Jadi itu pesan Romo untuk sesi ini. Next, mungkin kita akan cepat.